Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Kediri maupun yang simpatisan di dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita disapa dengan kebenaran firman Tuhan melalui sapaan dan pengharapan yang selalu menolong, yang selalu menguatkan kita di dalam mengiring Kristus. Tema sarapan pagi kita adalah pancarkan terang Kristus dalam kehidupan. Ya, terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini anak-anak-Mu rindu akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman agar kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian bunyi dari firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berbicara kepada para murid maupun juga berbicara kepada orang banyak bahwa kehidupan orang yang percaya diumpamakan seperti pelita atau lampu yang memancarkan terangnya kepada orang lain maupun orang yang ada di sekitarnya. Pengajaran Tuhan Yesus berkaitan dengan kesaksian hidup orang percaya maupun orang Kristen maupun juga murid-murid Kristus dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan Kristiani bukanlah kehidupan yang statis, melainkan kehidupan yang dinamis, di mana kehidupan Kristiani kita harus berdampak kepada orang lain atau kepada lingkungan kita. Nah, dan dampak yang ditimbulkan di dalam kekristenan kita itu harus terpancar, ya, harus terpancar agar kehidupan kita juga boleh dinilai dan dihargai oleh orang lain. Kalau di dalam kehidupan kita menempatkan dan mengakui Kristus sebagai terang dunia, maka kita sebagai murid-murid Kristus seharusnya hidup di dalam terang Kristus. Kalaupun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita mengakui bahwa Allah adalah baik, maka sebagai anak-anak Allah kita harus hidup dalam kebaikan sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita dan baik terhadap sesama kita. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan bahwa hidup yang kita miliki adalah karena anugerah semata, karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, terang Kristus, kebaikan Kristus harus terpancar di segala aspek kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian, orang lain akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan mereka akan mempermuliakan Bapa yang ada di surga. Gereja atau orang percaya seharusnya dalam kehidupan memancarkan terang Kristus bagi sesamanya. Karena kehadiran gereja di mana gereja berada harus membawa suluh bagi lingkungannya yang masih hidup di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesaksian dari Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi adalah tokoh politik
juga tokoh pejuang hak asasi manusia. Mahatma Gandhi mengakui apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, khususnya di dalam Injil Matius, sungguh amat luar biasa. Ya, Mahatma Gandhi membaca kitab Matius, bagaimana ajaran Kristus yang luar biasa, yang penuh dengan kasih itu bisa dinyatakan di dalam kehidupan umatnya. Tetapi Mahatma Gandhi sangat kecewa dengan kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Afrika, karena kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Afrika pada saat itu tidak mencerminkan karakter Kristus, tidak mencerminkan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus kepada umatnya. Oleh karena itu, Mahatma Gandhi begitu kecewa dengan sikap perilaku karakter orang Kristen yang tidak memancarkan kasih Kristus. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, jadikanlah hidup kita ini memiliki dampak yang luas, dampak yang baik dan benar di dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita, di dalam di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Jadikanlah hidupmu memancarkan terangnya. Hidup itu harus berdampak satu dengan yang lain. Urip iku kudu urip. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan kami juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk jemaat GKI Kediri Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan iman percaya di dalam mengiring Kristus, agar iman mereka semua bergantung dan mengandalkan Tuhan. Setiap kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberikan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, sehingga melalui setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, senantiasa iman percaya mereka dimurnikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk perdamaian dunia Tuhan, berkaitan dengan peperangan yang ada di Ukraina, baik itu dari negara Ukraina maupun juga Rusia Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong para pemimpin yang ada di sana. Tuhan memberikan hikmat bijaksana agar mereka juga boleh memahami dan menyadari bahwa di dalam kehidupan di dunia ini harus menjalankan hidup sebagai orang yang mau berdamai satu dengan yang lainnya. Hidup di dalam perdamaian satu dengan yang lainnya mencerminkan sebagai murid Kristus, sebagai karakter Kristus di dalam kehidupan, sehingga semuanya itu juga Tuhan Kau campur tangan, dan Kau sendiri Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada mereka supaya peperangan bisa dihentikan oleh karena kekuatan Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap orang yang Kau ciptakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk kegiatan jemaat-Mu GKI Kediri Tuhan. Engkau memberkati semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang banyak perkumpulan Tuhan berikan jalan keluar, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Bapa di surga. Inilah seruan doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.